Hari ini kita akan belajar dalam pelajaran berikutnya di seri yang ketiga dari kelas Kejar Komit, kelas belajar komit, yaitu pada hari ini ada materi tentang filsafat Kristen, yaitu khususnya belajar tentang logika. Soal kenapa kita belajar logika dan lain sebagainya, beta tidak mau panjang lebar. Kita langsung saja pada pemateri kita, Bapak Makuru yang ada sudah ada di Zoom bersama-sama dengan kita. Salam Papa, suara jelas kok? Salam, Mbak Ivan, suara 10/10. 10/10 Oh, aman. oke, baik. Baik, baik, teman-teman semua, beta di sini, beta paling hanya untuk membantu. Takutnya ada kendala jaringan atau apapun untuk ketong supaya ketong bisa pastikan ini berjalan dengan baik. Yang kedua, nanti pada sesi diskusi beta paling sebagai uh, mediator saja untuk penghubung antara teman-teman dengan Makuru untuk ketika akan diskusi sebentar. Diskusi sebentar formatnya seperti biasa. Kalau pada saat habis materi, eh, peserta boleh bertanya apa saja terkait dengan materi. Jadi tidak dibatasi sepanjang waktunya yang ditentukan. Jadi di sini kita Ya. punya waktu 90 menit. Jadi silakan Bapak Makuru sebagai pemateri gunakan waktunya semaksimal mungkin. Kalau misalnya materi 45 menit, maka kita punya 45 menit untuk eh, apa diskusi. Kalau Ya. 50 menit, maka sisanya adalah diskusi. Itu tanpa perpanjang waktu, beta pikir kembali langsung saja pada pemateri, Bapak Makuru, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ivan. Terima kasih buat saudara-saudara, teman-teman sekalian yang sudah menyisihkan waktu untuk belajar materi ini. Saya lihat di sini ada nama-nama yang sudah tidak asing dan menurut saya mungkin sudah tidak perlu ikut materi ini karena sepertinya materi ini sudah terlalu di bawah untuk mereka. Tapi tidak apa-apa, mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa bantu-bantu saya untuk jawab ya. Karena tadi sebenarnya materinya adalah logika dan berpikir kritis atau critical thinking. Cuma karena materi critical thinking juga sama panjangnya, maka dipisah menjadi dua, jadi pengantar logika dulu. Jadi ingat ini pengantar, jadi tidak membahas secara secara menyeluruh dulu, secara lengkap dulu tentang logika. Ini hanya pengantar dan pengantar ini diharapkan untuk memberikan kita dasar-dasar penting gitu yang bisa mendorong kita untuk belajar lebih lanjut atau bisa menjadi dasar buat kita untuk pelajari materi-materi logika selanjutnya. Ya baik, ini materinya. Um, ini ada topik kita di sini ada pertama ada sekilas pengamatan, kedua ada tentang kesulitan memahami tanda petik logika, terus ketiga itu definisi logika, keempat hukum-hukum logika, kelima argumen, dan keenam asumsi. Ini hal-hal yang kita pelajari nanti. Yang pertama sekilas pengamatan dulu. Ini pengamatan apa ini? Pengamatannya adalah um, sikap terhadap logika. Jadi saya membandingkan sikap terhadap logika pada masa lampau dengan sikap terhadap logika pada masa ini. Um, jadi di sini akan ada terlihat kutipan-kutipan nanti dari sumber-sumber yang Kristen maupun yang non-Kristen. Di sini ada uh, kutipan pertama dari Agustinus atau Santo Agustinus kalau di Gereja Katolik. Dia hidup pada abad keempat sampai 5 Masehi. Dia mengatakan bahwa logika itu kekal dan bersumber dari Allah. Jadi sangat bersahabat dengan logika. Ini juga di abad ke-17 dan 18 di Amerika Serikat dan di Inggris, logika itu adalah salah satu mata ujian pendeta. Jadi kalau menjadi pendeta itu harus paham logika dulu, salah satunya. Itu tidak mudah waktu itu. Terus Isaac Watts, ini pengarang lagu rohani yang paling sangat produktif. Saya lupa berapa lagu yang dia karang, tapi dia adalah seorang pendeta dan komposer lagu rohani. Dan dia menulis buku logika yang sampai saat ini masih ada dan sempat digunakan luas pada zamannya. Ini pendeta tulis buku tentang logika, buku teks. Uh, Terus ini dari dunia yang sekuler, katanya dari Wittgenstein, dari Ludwig Wittgenstein, seorang filsuf.
Pada tahun 1921 dia bilang dunia yang tidak logis itu mustahil untuk dipikirkan. Jadi dunia itu harus logis, tidak mungkin tidak logis. Kalau tidak logis berarti tidak mungkin atau mustahil dipikirkan. Nah, kemudian kita berangkat ke abad ke-20, abad ke-21. Dalam buku The Power of Logic, buku teks logika yang dikeluarkan tahun 2009, terbitkan tahun 2009, dikatakan bahwa kekuatan budaya dan tren akademis yang ada pada zaman itu, pada tahun itu, pada sekitar waktu itu, memusuhi logika. Ya, kita sudah lihat di atas itu semuanya logika dianggap sangat penting, sangat bersahabat dengan logika. Terus di wawancara dengan seorang muslim pada tahun 2022, Bart Ehrman mengatakan bahwa hukum-hukum logika itu tidak universal, jadi tidak berlaku. Ada saat di mana hukum-hukum logika itu tidak berlaku. Ya, kondisi ini juga tidak bersahabat. Terus tahun 2022 juga ada nubuat, mungkin teman-teman sudah dengar bahwa katanya logika akan dihancurkan oleh Tuhan dan orang-orang yang percaya logika itu akan tidak akan punya harapan ya. Itu nubuat. Terus pada tahun 2023 ada sebuah buku yang ditulis, bukunya gratis di Amazon, namanya Logic Wins, dan setiap bab itu dimulai dengan sesat pikir atau abai logika yang lazim ditemukan di Amerika ya, mungkin juga di Indonesia, tapi dia bicara khusus di Amerika waktu menulis ini. Nah itu sekilas, jadi ada sikap persahabatan dengan logika pada masa lampau, kemudian saat ini jadi bermusuhan dengan logika. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Mungkin menurut saya mungkin karena ada hubungan dengan kesulitan memahami logika, memahami kata logika. Kita coba lihat apa kesulitannya. Ya, kesulitannya seperti di gambar ini. Di gambar ini ada satu gambar yang kalau kita lihat, kalau kita anggap yang di um, sebelah kiri itu telinga, ya di sebelah kiri atas telinga, maka kita akan melihat itu sebagai kelinci. Ya, matanya ada matanya, terus ada mulutnya gitu. Tapi kalau kita melihat yang sebelah kiri itu sebagai paruh, maka itu terlihat seperti anak bebek. Jadi satu objek, tapi ini bisa dimaknai secara berbeda. Itu masalah yang terjadi dengan bahasa alamiah. Ya, bahasa alamiah yang saya maksud di sini bahasa yang tidak sengaja dibuat, seperti bahasa komputer misalnya. Bahasa komputer itu bahasa yang sengaja dibuat oleh manusia, sehingga segala macam makna ganda dan sebagainya itu sudah ambiguitas dan sebagainya itu sudah dihilangkan, tidak bisa, tidak ada ambiguitas di dalam bahasa logika atau bahasa Esperanto. Bahasa Esperanto juga bahasa artificial, bahasa bukan alamiah, bahasa buatan yang katanya jauh lebih sederhana daripada bahasa alamiah seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa lain. Bahasa alamiah itu tidak sengaja dibuat, menurut teorinya ya. Itu. Entah bagaimana ya itu seperti itu. Nah itu terjadi dengan bahasa alamiah. Kita lihat beberapa contoh di sini. Kata buku misalnya. Kata buku itu bisa berarti ini, ruas bambu ini, buku-buku bambu. Ini bisa juga ini. Ya. Terus tahu itu bisa berarti kondisi pemikiran atau keadaan pemikiran, mengetahui. Ini tahu, ini juga tahu, tapi tahunya berbeda daripada tahu yang pertama. Bulan, bulan itu bisa ini, bisa pembagian waktu dalam kalender, Januari, Februari, Maret, April, dan sebagainya. Tapi bisa juga ini, satelit bumi, itu juga bulan. Katanya sama, tapi maknanya sudah berbeda. Rapat misalnya, rapat itu bisa berarti ini, ada pertemuan, hubungannya erat, atau jaraknya dekat, kayak fair motor di atas. Ada rapat dan ada renggang. Cakap itu bisa berarti ini, mampu melakukan pekerjaan, mampu bekerja dengan baik. Bisa juga suka bicara banyak, itu cakap, banyak bicara. Lembaga itu bisa ini, buat yang belajar biologi atau anak-anak biologi pernah tahu IPA, ini lembaga, ada lembaga di benih, ada ya di benih itu ada lembaganya. Ini juga lembaga. Kali, ini kali,
Ini juga kali. Jadi um, satu kata itu bisa memiliki lebih dari satu makna. Itu bahas bahasa alamiah. Dan untuk memahami itu tergantung konteks sebenarnya. Nah, kita lihat kata logika itu tidak imun terhadap masalah seperti itu. Seperti Monica, Vina Panduwinata, Wittgenstein, Aristotle, Gilbert Moindong semua bicara logika. Tapi apakah mereka bicara tentang hal yang sama? Ya, tidak tahu. Sepertinya tidak ya. Sepertinya. Karena yang satu bilang tidak penting, yang lain bilang penting. Berarti kemungkinan besar mereka bicara tentang hal yang berbeda. Istilahnya sama tapi. Nah, bahkan ada filsuf atau filsuf-filsuf yang dikritik karena menggunakan kata logika dengan makna berbeda, tapi dianggap sama. Jadi, saya pernah baca buku kritikan dari John Robbins terhadap Ayn Rand. Dia menggunakan kata logika itu dengan makna uh, satu pengetahuan empiris dan kedua itu pengetahuan yang bukan berasal dari wahyu. Padahal dua hal itu berbeda, tapi dianggap dia sama. Nah ini satu lagi tambah runyam. Ini yang nama penyanyi rap dari ada penyanyi rap dari Amerika namanya Logic atau logika. Nah kalau kita dengar kata logika, yang muncul dalam pikiran kita apa gitu? Itu jadi pertanyaan. Karena begini banyak makna. Nah, ini baru sedikit yang saya angkat. Ada begitu banyak makna kata logika dan kalau kita dengar orang menyebut kata logika, apa yang muncul di kepala kita? Apakah yang muncul di kepala kita atau di pikiran kita itu sama dengan yang orang pikirkan saat dia menggunakan kata logika? Itu jadi pertanyaan refleksi untuk kita kita cek nanti. Nah, jadi kesulitannya itu karena tadi ada karena masalah bahasa alamiah. Jadi ada istilah-istilah yang memiliki lebih dari satu makna. Jadi maknanya berbeda. Um, dan untuk istilah tertentu, orang cenderung menganggap bahwa satu istilah itu punya makna yang sama kapanpun digunakan. Itu yang masalah. Untuk contoh-contoh yang tadi saya angkat itu mungkin orang tidak punya masalah ya. Kalau mendengar kata buku terus orang mungkin tidak masalah kalau kalau apa namanya kalau paham bahwa kata buku itu bisa artinya buku, alat tulis menulis itu atau ruas pada bambu misalnya. Tapi ada istilah tertentu yang orang tidak peduli gitu apakah ini istilah ini punya makna yang sama atau digunakan dengan makna yang berbeda. Jadi akhirnya dia menolak untuk percaya atau menerima kalau satu istilah itu memiliki makna yang berbeda saat dia pahami dengan makna yang orang lain pahami. Itu menjadi masalah di situ. Nah, lalu apa sebenarnya logika yang kita bahas di sini? Jadi kita di sini ngomong logika. Tadi disebut logikanya ada kata logika itu punya arti banyak-banyak ya. Segala macam arti. Terus apa yang kita maksud di sini? Nah, banyak definisi logika tapi sering merujuk pada hal yang sama. Misalnya, Ron Clark mengatakan bahwa logika adalah ilmu tentang penarikan kesimpulan yang tidak terelakkan. Jadi di sini ada ilmu tentang penarikan kesimpulan yang tidak terelakkan. Dan di dalam definisi itu ada sudah termasuk banyak hal. Namun ada juga yang menggunakan kata logika itu untuk dengan arti hukum-hukum pemikiran. Itu juga bisa diterima. Itu juga orang pakai seperti itu. Nah, kalau saya di sini, di dalam presentasi ini, supaya jelas, saya menggunakannya sebagai hukum-hukum pemikiran dan atau, ya jadi ada dua di sini, bisa jadi dan atau penarikan kesimpulan atau argumentasi yang diturunkan atau yang diderivasi dari hukum-hukum pemikiran tersebut. Jadi aturan-aturan penarikan kesimpulan yang digunakan dalam kita menalar sesuatu itu diturunkan atau derivasi dari hukum-hukum pemikiran. Nah, tentang hukum-hukum pemikiran itu kita akan bahas lebih lanjut. Nah, implikasi dari definisi logika tadi, bahwa logika adalah hukum-hukum pemikiran dan aturan-aturan tentang penarikan kesimpulan tadi. Implikasinya apa? Implikasinya adalah bahwa logika itu bukan sains, bukan teknologi, dan bukan juga psikologi, bukan. Kadang-kadang kan orang sering bilang kalau mereka mendengarkan sebuah kesimpulan dari sains, dari sebuah hukum
hukum fisika, misalnya hukum Newton misalnya. Oh, secara logika hukum nah, Newton mengatakan ini. Tidak gitu, tidak. Itu bukan logika gitu. Dalam pengertian yang sekarang saya pakai, bukan dalam dan pengertian ini bukan hanya saya pakai, tapi banyak buku logika juga digunakan pengertian seperti ini yang saya gunakan saat ini. Jadi itu bukan logika sama sekali. Tidak ada hubungan dengan logika seperti yang kita bahas di sini. Itu adalah sains, itu adalah hasil sains, kesimpulan sains. Kedua, logika itu bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Artinya logika itu mengatakan aturan yang harus dipenuhi, bukan bagaimana orang uh, bagaimana orang berpikir, bukan bagaimana kebiasaan orang berpikir, tidak. Jadi aturan yang harus orang ikuti. Jadi itu aturan, norma. Jadi seperti etika misalnya. Etika tidak membahas tentang um, bagaimana orang menilai sesuatu, tapi mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Nah, logika juga seperti itu, bersifat preskriptif. Harus diikuti seperti ini supaya benar, gitu. Bukan deskriptif. Kalau deskriptif bisa salah, tapi ini harus benar, harus diikuti. Uh, Berikutnya adalah logika saja tidak mengatakan bahwa satu pernyataan itu salah atau benar. Jadi tidak ada yang logika tidak mengatakan misalnya bahwa manusia itu tidak bisa lari dengan kecepatan 1000 km per jam. Tidak ada, itu bukan logika. Mungkin ilmu biologi mengatakan itu, atau ilmu-ilmu lain mengatakan itu, atau apapun mengatakan itu. Tapi tidak ada hukum logika yang membantah pandangan bahwa manusia bisa lari dengan kecepatan 1000 km per jam. Tidak. Tidak ada hukum logika. Hukum apapun dalam logika tidak ada yang membantah itu. Dalam biologi mungkin ada, tapi itu bukan logika. Kita sudah bilang tadi, logika itu bukan sains, bukan ilmu pengetahuan. Nah, apa yang dikatakan logika? Yang dikatakan logika sebenarnya adalah bahwa kalau satu pernyataan benar, ingat, kalau satu pernyataan benar, maka pernyataan yang berkontradiksi atau yang bertentangan dengan pernyataan tersebut pasti salah. Itu logika. Tidak adalah logika yang mengatakan, oh manusia tidak bisa terbang tanpa alat bantu. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada. Itu salah kaprah kalau ada yang bilang, logika, menurut logika ini tidak bisa, ini tidak bisa. Itu bukan menurut logika, menurut ilmu. Jadi menurut ilmu tertentu, ya, bukan menurut logika. Logika tidak berurusan dengan itu. Logika hanya mengatakan bahwa kalau satu pernyataan benar, maka pernyataan yang bertentangan atau berkontradiksi dengan pernyataan tersebut pasti salah. Hanya itu. Tidak lebih dari itu. Ya, sekarang kita bahas tentang hukum-hukum logika. Tadi kita ngomong tentang hukum-hukum logika dan aturan-aturan penarikan kesimpulan yang diderivasi dari hukum-hukum tersebut. Nah, itu ada 3 hukum logika yang mendasar. Pertama, hukum identitas. A adalah A, tikus adalah tikus, kuda adalah kuda, kambing adalah kambing. Ya. Meja adalah meja, makuru adalah makuru. Nah, kalau kita lihat pernyataan diri Allah dalam perjanjian lama, aku adalah aku. Itu bisa dilihat sebagai hukum kontradiksi. Maaf, hukum identitas. Allah adalah Allah, aku adalah aku. Jadi segala sesuatu itu harus merujuk, hanya bisa dilihat secara benar dalam relasi dengan Allah. Hanya Allah yang bisa mengatakan bahwa aku adalah aku. Dia merujuk pada dirinya sendiri dengan itu A dan non A. Cuma kadang-kadang orang tuh salah paham. Kalau dia bilang, logika itu hanya masalah hitam putih, tidak ada warna-warni. Tidak ada warna lain, hanya hitam dan putih. Itu salah kaprah. Yang benar adalah bahwa logika mengatakan A hanya. Jadi omong kosong kalau dibilang logika itu hanya bisa hitam dan putih, tidak ada seperti itu. Itu salah kaprah. Jadi ada 2, yaitu A dan non A. Kalau hitam ya berarti yang non hitam, itu bisa macam-macam. Kalau apa namanya? Kalau berlari ya kontradiksi adalah non berlari. Bisa duduk, bisa apa, bisa yang lain, bisa yang lain. Hukum ketiga adalah hukum kontradiksi. Hukum ini menyatakan bahwa mustahil non A
merupakan non A pada waktu yang sama dengan definisi yang sama. Mustahil adalah non kambing pada saat yang sama, pada waktu yang sama, dengan definisi yang sama. Ya. Jadi lihat di sini ada dua aspek. Di sini ada waktu dan definisi, pengertian atau definisi. Jadi mustahil A adalah non A pada saat yang sama dengan pada waktu yang sama dengan definisi yang sama. Mustahil komputer adalah babi ya, pada saat yang sama dengan definisi yang sama. Mustahil bulan adalah non bulan. Non bulan itu apa? Banyak. Non bulan itu bisa bisa segala macam. Pada saat yang sama dengan definisi atau relasi ya. Nah, definisi atau relasi ini penting. Misalnya orang bisa bergerak sekaligus tidak bergerak pada saat yang berbeda. Misalnya saya bisa bergerak, tadi saya bergerak, sekarang saya tidak bergerak lagi misalnya. Waktunya sama, tapi definisinya berbeda. Misalnya saya bisa bergerak dan tidak bergerak sekaligus pada saat yang sama, tapi definisi atau relasinya berbeda. Contohnya misalnya saya naik pesawat yang sementara mengudara, dan di dalam pesawat itu saya diam. Berarti saya memang tidak bergerak dalam hubungan dengan pesawat, ya. Dalam kaitan dengan pesawat saya diam. Tapi kalau karena saya dalam pesawat dan pesawat itu bergerak, misalnya dari Kupang ke Jakarta misalnya, karena dia sementara bergerak, maka saya juga ikut bergerak, tapi dalam relasi dengan bumi, dengan posisi di bumi. Dalam relasi dengan pesawat, saya tidak bergerak, saya diam. Tapi dalam relasi dengan lokasi di bumi, saya sementara bergerak. Jadi jadi di sini ada dua. Jadi hukum kontradiksi itu harus diperhatikan dua hal, yaitu masalah waktu dan masalah definisi atau relasi. Definisinya apa? Relasinya apa? Waktunya bagaimana? Gitu. Nah, implikasi dari hukum kontradiksi. Hukum kontradiksi ini disebut juga hukum non kontradiksi. Apa implikasinya? Implikasinya adalah bahwa satu kata tidak bisa memiliki semua makna saat digunakan. Jadi saat saya menggunakan satu kata, misalnya, saat ini saya menggunakan satu kata, maka kata itu tidak bisa memiliki semua makna. Jadi saat saya menggunakan kata hukum, misalnya, hukum ini tidak bisa berarti komputer, tidak bisa berarti apa namanya kipas angin, tidak bisa berarti laptop, tidak bisa berarti pad, tidak bisa berarti hard disk, tidak bisa karena saya sementara menggunakan itu dalam saat itu. Saya menggunakan dalam kalimat atau saat saya gunakan dengan dalam berkomunikasi, maka itu harus punya satu makna yang jelas. Kalau tidak kita akan tipu orang, kita gampang tipu orang, atau bahkan bukan hanya bisa tipu orang, tapi bisa bermakna apa saja. Ya. Bayangkan misalnya kalau saya bilang kucing saya sedang tidur misalnya, dan semua kata di situ, kucing, saya, sedang, dan tidur, bisa berarti apa saja. Maka habislah sudah gitu, tidak punya arti apa-apa. Itu bisa diterjemahkan punya sebagai misalnya komputer saya sedang mati misalnya, atau mobil saya sedang diambil orang misalnya. Jadi implikasinya seperti itu. Atau misalnya contoh yang di sini, saya kasih contoh di sini adalah sebuah tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah katanya yang ditulis oleh seorang um, yang bernama Doug Zonker dari University of Washington. Dia menulis sebuah karya ilmiah dengan judulnya Chicken, 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 Chicken. Ya ini implikasinya, kalau memang semua kata itu bisa berarti apa saja, itu kenapa mesti dibedakan gitu. Ya mendingan kalau mau buat tulis ilmiah satu kata aja gitu, satu kata saja. Chicken yang pertama tuh artinya ayam, chicken yang kedua artinya yang, chicken yang ketiga itu dipelihara misalnya, chicken yang keempat tuh dalam, chicken yang kelima tuh rumah misalnya. Nah itu untuk apa kita? Kok dia bilang iya ada kunci. Ada yang ribut tuh. Jadi untuk apa menggunakan kata-kata berbeda kalau semua kata itu bisa berarti apa saja? Ya gunakan saja kata-kata seperti ini. Chicken, 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 chicken. Terus chicken
Yang di uh, heading kedua itu artinya pendahuluan misalnya. Dia tidak punya arti apa-apa akhirnya. Ini tulisan seperti ini tulisan yang tidak tunduk pada hukum logika. Jadi kalau ada dosen atau apa mungkin yang mengatakan bahwa ya logika tidak penting, ya udah silakan buat tulisan skripsi ya seperti ini. Semoga dia bisa menerima. Nah, ini seorang Muslim, Ibnu Sina. Dia bilang begini, barang siapa yang menyangkali hukum kontradiksi atau hukum non kontradiksi, hendaklah ia dicambuk atau dipanggang hingga ia mengaku bahwa dicambuk tidak sama dengan tidak dicambuk dan dipanggang tidak sama dengan tidak dipanggang. Ya kalau hukum kontradiksi tidak berlaku, maka ya dicambuk sama saja dengan tidak dicambuk. Dipanggang sama saja tidak dipanggang. Ya udah, ayo kita panggang dia gitu. Kita lihat apakah memang ada beda atau tidak. Terus kita lihat di sini itu logika. Sekarang pertanyaannya adalah hubungan logika itu dengan Allah. Um, ada yang mengatakan bahwa logika itu bagi Tuhan itu logika tidak berlaku. Nah, coba kita lihat sifat-sifat Tuhan. Coba Tuhan itu hidup, Tuhan berbicara, Tuhan bertindak. Ya. Tuhan melakukan hal-hal seperti itu. Bayangkan kalau hukum kontradiksi tidak berlaku dalam semua kelihatan Tuhan. Misalnya pada saat Tuhan menciptakan terang, misalnya Tuhan bilang jadilah terang. Ternyata hukum kontradiksi tidak berlaku. Maka pada saat Tuhan bilang jadilah terang, justru yang terjadi adalah binatang. Karena kan terang itu artinya sama saja dengan binatang, bisa dengan artinya dengan langit, bisa dengan artinya dengan macam-macam. Apakah itu terjadi? Ya Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang terjadi. Ya, kalau hukum kontradiksi tidak berlaku, saat Tuhan bilang jadilah terang, bisa jadi yang muncul adalah naga api misalnya atau apa. Itu di saat penciptaan. Coba bandingin dengan misalnya Alkitab. Alkitab kita percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu Tuhan atau uh, revelation apa wahyu dari Tuhan, firman Tuhan. Bayangkan Alkitab itu punya kata-kata. Itu terdiri dari kata-kata, bukan punya, tapi terdiri dari kata-kata. Bayangkan kalau kata-kata yang ada dalam Alkitab itu bisa berarti apa saja, bisa berarti apa saja. Ya, ya tidak bisa punya makna. Kalau memang semua kata-kata dalam Alkitab bisa berarti apa saja, maka gampang saja, tidak usah perlu percaya Alkitab kan, karena bisa berarti apa saja. Kalau misalnya dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, tapi hukum logika tidak berlaku, maka ya bisa jadi yang dimaksud itu adalah bahwa yang juru selamat adalah Muhammad misalnya, atau yang juru selamat adalah Makuru misalnya. Karena bisa berarti apa saja. Atau bisa saat misalnya saat orang mati bahwa kamu bisa masuk surga. Terus orangnya jawab, ya karena Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat akan diselamatkan. Dan waktu saya hidup, saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Coba kita kembali sedikit tadi ke implikasi absennya atau tidak adanya hukum kontradiksi. Gitu. Tadi dalam penciptaan tadi sudah jelas ya. Sekarang kita lihat Alkitab. Alkitab itu terdiri dari kata-kata. Bayangkan kalau kata-kata di situ bisa berarti apa saja. Tuhan tidak menggunakan logika. Ya artinya kita bisa menerjemahkan Alkitab itu semau kita. Ya. Jadi pada saat dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, ya itu bisa berarti yang menjadi juru selamat adalah Makuru misalnya, atau yang jadi juru selamat adalah Elon Musk misalnya, atau siapa ya, atau mungkin siapa, pendiri Microsoft mungkin. Nah bayangkan juga misalnya pada saat orang meninggal dan mau masuk surga, terus malaikat atau Tuhan tanya, dengan dasar apa kamu merasa berhak untuk masuk surga? Dia bilang, Tuhan mengatakan dalam Alkitab bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti akan masuk surga. Waktu saya hidup, saya percaya itu. Jadi saya yakin bahwa saya berhak masuk surga. Terus Tuhan bilang, ya maaf ya, ini waktu saya ngomong itu
saya tidak pakai hukum logika, tidak pakai hukum kontradiksi. Jadi ya artinya yang saya maksud waktu itu sebenarnya adalah anjing kamu lapar. Gitu. Ya artinya kan dengan seperti itu Tuhan menjadi penipu ya. Jadi mustahil Tuhan itu tanpa logika, mustahil, mustahil. Kalau Tuhan yang tanpa logika itu hanya bisa jadi iblis, gitu. Karena dengan tanpa menggunakan logika, tanpa tunduk pada hukum kontradiksi, tidak tunduk sepenuhnya, tapi ada saat tertentu dia tidak tunduk. Itu dia bisa menipu orang. Bahkan penyataan diri nama Tuhan ya, nama Allah, aku adalah versi lain dari hukum identitas. A adalah A. Jadi tanpa logika tidak mungkin ada apa namanya? Tidak mungkin kita pahami Alkitab. Tanpa logika juga tidak mungkin ada iman. Bagaimana mungkin ada iman ya? Kalau tidak jelas makna dari apa yang dikatakan dalam Alkitab. Ya, sekarang kita pindah tentang argumen. Jadi kita tadi bicara tentang hukum-hukum logika. Bagaimana hukum-hukum logika ini satu yang uh, mustahil tidak ada, harus ada. Bahkan Tuhan pun apa namanya punya hukum logika. Gitu. Uh, Tanpa hukum logika itu Tuhan malah bisa menjadi iblis. Kita lihat argumen sekarang. Nah, argumen. Argumen itu adalah instrumen untuk membuktikan kebenaran suatu atau lebih pernyataan kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Perhatikan sini ya. Instrumen untuk membuktikan kebenaran satu atau lebih pernyataan kepada orang lain atau diri sendiri. Jadi kita juga punya kepentingan di sana. Kita bukan hanya meyakinkan orang lain, tapi kita juga meyakinkan diri sendiri. Misalnya kita percaya bahwa kita mendengar bahwa satu berita bahwa misalnya seorang artis meninggal dunia misalnya. Ya kita hanya dengar begitu saja, kita tidak percaya. Kita harus mencari informasi apakah benar memang ini orang-orang ini meninggal misalnya. Nah itu bentuk argumen. Ya. Jadi ada sesuatu di situ, ada sesuatu pernyataan yang belum diakui kebenarannya, dan kita butuh argumen untuk membuktikan itu. Jadi itu perlu diingat, bahwa argumen itu instrumen membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau lebih pada orang lain atau pada diri sendiri. Ya. Kalau pada orang lain mungkin saat kita mengabarkan Injil, misalnya ada orang yang tidak percaya Injil, ya kita kasih orang alasan mengapa Injil yang kita beritakan adalah sesuatu yang benar. Meyakinkan dia kalau Injil itu benar, itu adalah argumen. Itu argumentasi. Jadi pernyataan yang sudah dipercaya kebenarannya tidak butuh argumen, tapi dia butuh penjelasan. Contohnya misalnya di sini, Jokowi menjabat 2 kali periode. Ya itu tidak masalahkan itu, orang semua tahu itu. Tapi kenapa? Ya, oh ada yang bilang karena dia pandai mengatur kekuasaan untuk mendukungnya misalnya. Itu penjelasan mengapa sesuatu yang sudah diterima kebenarannya itu seperti itu gitu. Kenapa? Jadi ada beda penjelasan dan argumen. Jadi argumen itu membuktikan kebenaran. Jadi ada pernyataan yang kebenarannya belum diakui, terus dikasih pernyataan lain atau bukti untuk mendukung kebenaran pernyataan yang belum diakui kebenarannya itu, ya. Atau belum diakui secara pasti kebenarannya itu. Ya. Jadi kita perlu bedakan itu. Seringkali orang tidak bisa membedakan antara penjelasan dan argumen. Pokoknya kalau sudah ada karena, itu biasanya orang pikir itu adalah ada argumen, karena bukan. Bisa jadi itu bukan argumen, tapi penjelasan. Terus teknik argumen, penyusun argumen. Terus argumen itu terdiri dari apa saja? Argumen itu terdiri dari proposisi-proposisi. Itu proposisi. Di bawah itu ada proposisi, itu adalah pernyataan atau statement. Itu makna yang secara umum ya. Setiap pernyataan itu adalah proposisi. Tapi makna yang baku, kalau kita mau analisa logis secara lebih tajam, proposisi itu adalah makna dari kalimat pernyataan, bukan kalimat pernyataannya sendiri. Dalam bahasa Inggris disebut it's raining, dalam bahasa Jerman es regnet. Tapi kalimat-kalimat itu bukan proposisi. Proposisi adalah makna dari kalimat-kalimat itu. Apa itu?
Apa artinya? Gitu. Apa maknanya? Maknanya adalah hari sedang hujan misalnya. Jadi, nah seperti dikatakan disinggung di atas tadi, ada dalam argumen itu ada proposisi-proposisi. Nah, proposisi-proposisi itu ada proposisi yang dibuktikan kebenarannya. Jadi kebenarannya itu harus dibuktikan. Itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dan proposisi yang kebenarannya membuktikan kebenaran kesimpulan disebut premis. Jadi kesimpulan itu adalah yang didukung kebenarannya, yang dibuktikan kebenarannya, dan premis itu adalah yang mendukung kebenaran kesimpulan. Itu premis. Jadi mohon diingat itu. Contoh argumen, misalnya semua manusia adalah makhluk fana, Sokrates adalah manusia, karena Sokrates adalah manusia, maka kesimpulannya adalah bahwa Sokrates juga adalah makhluk fana. Contoh lain, dari penelitian intensif selama 10 tahun, paus merah telah hilang. Oh maaf, ini ada salah ketik, harusnya paus merah di bawah itu bukan paus hijau, sorry. Kesimpulan, paus merah telah punah. Ya, jadi 10 tahun dia teliti, dia tidak pernah melihat lagi paus merah. Karena itu dia simpulkan bahwa paus merah itu telah telah punah. Itu argumen. Karena orang juga orang belum percaya kalau paus merah itu sudah punah atau belum. Ini paus merah, bukan paus hijau. Nah, jenis argumen. Argumen itu sebenarnya biasanya ada dua, tapi bisa juga tiga. Yang paling banyak itu ada yang dua ini. Yang pertama adalah argumen deduktif. Jadi menarik kesimpulan dari informasi yang bersifat umum yang sudah diketahui untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Ya. Itu adalah argumen deduktif. Semua manusia adalah makhluk fana. Semua manusia berarti kan secara umum. Terus ada satu orang yang khusus namanya Sokrates. Dia adalah manusia. Berarti kita mengambil kesimpulan tentang Sokrates itu berdasarkan informasi umum yang ada di premis pertama. Dan informasi khusus yang ada di premis kedua. Jadi kesimpulannya Sokrates adalah manusia adalah sesuatu yang bersifat khusus. Semua manusia adalah sesuatu yang bersifat umum. Kedua adalah argumen induktif. Menarik kesimpulan dari informasi khusus mengenai untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Kita lihat di sini premisnya adalah penelitian 10 tahun yang intensif. Kok paus hijau di sini? Oh, ini harusnya paus merah nih. Paus merah telah hilang. Maaf, nanti harus saya ganti nih. Ya, jadi dia hanya penelitiannya 10 tahun terakhir. Tapi waktu bumi ini ada, itu sudah dari ribu tahun atau mungkin berjuta-juta tahun yang lalu, dan masih akan bertambah terus misalnya. Dia hanya ambil waktu 10 tahun, lalu akan melakukan penelitian, dia menyimpulkan bahwa hilang. Jadi akan hilang. Ya. Dan hal seperti ini bermasalah, karena bisa jadi nanti 20 tahun kemudian ternyata paus itu masih ada. Oke, jadi itu argumen induktif. Jadi dari hal yang bersifat khusus, yang kecil, 10 tahun terakhir, dia ambil kesimpulan tentang bersifat umum sampai ke depan, sampai bertahun-tahun depan. Jadi tadi kita sudah bicara ada dua tadi, saya bicara argumennya ada dua, tuh argumen deduktif dan induktif. Kita bicara sekarang tentang argumen jenis ketiga, yaitu jenis argumen abduktif. Ya. Argumen abduktif ini biasanya banyak di dalam, karena sebenarnya dasarnya sama dengan dengan argumen induktif juga, tapi dia sedikit lebih maju, lebih banyak ininya premis informasinya. Jadi argumen abduktif itu dari serangkaian fakta kita simpulkan suatu pandangan yang bisa menjelaskan rangkaian fakta tersebut sebagai sesuatu yang utuh. Jadi kita ada punya banyak fakta, terus kita membuat sebuah kerangka berpikir yang menyebabkan fakta-fakta itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya teori kita atau kerangka berpikir kita itu masih menyebabkan ada fakta lain yang bisa bertentangan dengan fakta yang ada, maka itu
itu belum bisa bisa diterima. Contoh misalnya di sini yang saya angkat di sini. Contoh misalnya rumah terkunci, berangkas terkunci, kunci dipegang seorang yang baru tiba dari luar pulau, ya. Uang hilang dari berangkas. Jadi orang baru tiba dari luar pulau terus dikasih ke dia. Terus banyak tetangga yang juga kehilangan uang dengan cara serupa. Kesimpulannya adalah ada tuyul atau entitas yang hidup di 4 dimensi atau ke atas lebih dari 4 dimensi yang bertanggung jawab atas hilangnya uang tersebut. Itu argumen abduktif ya. Bisa jadi ini salah ya. Jadi tapi itu adalah cara kita untuk menjelaskan berbagai fakta yang kita dapatkan. Jadi mirip-mirip dengan itulah ya dengan induktif tapi di sini lebih banyak premis atau faktanya yang digunakan. Tidak ada jaminan. Jadi tidak ada jaminan bahwa tidak ada jaminan bahwa kesimpulannya pasti benar, tapi minimal kerangka berpikir itu bisa menyebabkan informasi-informasi yang kita punya itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Atau bisa juga ini digunakan dalam penelusuran kejahatan atau pembunuhan atau sejenisnya. Itu teknik seperti ini yang digunakan. Jadi kalau kerangka berpikir kita misalnya menyebabkan ada fakta atau informasi yang saling bertentangan dengan satu yang lain, informasi yang benar ya, yang pasti benar, yang bertentangan satu dengan yang lain, maka itu tidak bisa terima kesimpulannya. Nah, sifat argumen dan proposisi. Validitas ya, validitas dan soundness atau kesehatan adalah sifat dari argumen. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa argumen A valid atau argumen B sound, itu hal yang apa namanya uh, yang pantas dilakukan, ya memang harus seperti itu gitu. Tapi argumen itu tidak bisa benar atau salah. Jadi kalau teman-teman perhatikan di TV itu orang sering sekali salah kaprah. Ini argumennya tidak benar gitu. Itu omong kosong. Secara teknik logika tidak ada argumen yang tidak benar. Memang karena itu bukan apa namanya bukan sifat dari argumen. Ya. Dia bukan sifat argumen. Argumen apa benar salah itu bukan sifat argumen. Sama seperti misalnya merdu itu bukan sifat dari sebuah teori ilmiah misalnya. Itu sifat dari suara, misalnya satu ciri dari suara, misalnya merdu tidak merdu. Jadi benar tidak benar itu bukan sifat dari argumen. Yang menjadi sifat dari argumen itu ada validitas dan soundness atau kesehatan dari argumen tersebut. Nah, kebenaran itu adalah sifat dari proposisi. Yang bisa dibilang benar atau salah itu hanya proposisi atau pernyataan. Tapi proposisi tidak bisa dibilang valid atau tidak valid. Itu omong kosong juga. Jadi kalau teman-teman perhatikan, bahkan kadang-kadang Rocky Gerung juga argumennya tidak benar itu atau apa. Itu sudah selevel Rocky Gerung ya, jadi masih bisa salah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dalam teknis loginya tidak seperti itu. Itu tidak bisa dibilang seperti itu ya. Nah, sekarang validitas argumen. Jadi kita bicara ada validitas dan soundness. Jadi validitas dan soundness atau kesehatan itu adalah ciri dari argumen dan benar salah itu ciri dari proposisi atau pernyataan yang digunakan dalam argumen. Nah, apa itu validitas argumen? Argumen valid ya. Argumen valid adalah argumen yang kesimpulannya diharuskan oleh premis. Jadi artinya kalau kesimpulan atau premisnya pasti benar, maka kalau argumen itu valid, itu kesimpulannya harus benar. Kalau tidak benar, maka itu tidak valid. Ya. Jadi harus, mau tidak mau harus seperti itu kesimpulannya. Atau kalau dianggap benar, ya bukan hanya kalau dianggap benar, maka kesimpulannya itu harus benar. Itu pasti benar, itu valid. Nah, jika premisnya salah, jadi kita lihat sini. Jadi argumen yang valid itu adalah argumen yang jika premisnya benar maka kesimpulannya pasti benar. Itu argumen valid. Seperti tadi itu misalnya semua manusia adalah makhluk fana. Socrates adalah manusia. Ya kalau dua pernyataan itu benar, maka pernyataan Socrates adalah makhluk fana itu adalah pernyataan yang pasti benar.
Kalau dibilang salah, maka ya itu tidak valid lagi. Jika premisnya salah, maka harus diasumsikan terlebih dahulu bahwa premis itu benar dan periksa apa kesimpulannya benar. Contohnya gini, semua manusia adalah botol, ya jelas salah, manusia itu bukan botol. Um, apa? Um, Dewi adalah, sorry kalau ada nama Dewi minta maaf. Dewi adalah manusia. Kesimpulan Dewi adalah botol. Pertama kita kalau kalau kita berhadapan dengan kondisi seperti itu, kita harus mengasumsikan dulu bahwa premis-premis itu benar, bahwa semua manusia adalah botol. Iya, oke, terima dulu. Ya. Diasumsikan dulu sebagai benar. Kalau semua manusia botol, terus Dewi adalah manusia, ya otomatis harus benar kalau Dewi itu botol. Karena semua manusia botol kan. Kalau semua manusia botol, berarti kan tidak ada satu orang pun yang bukan botol. Berarti Dewi juga harus botol. Pasti botol ya. Ya pasti benar gitu. Kalau dianggap bahwa itu benar. Itu tekniknya ya, teknik yang paling sederhana. Dan itu bukan teknik main-main, itu teknik yang banyak digunakan dalam matematika oleh para ahli matematika. Misalnya mereka membuktikan apakah apa segitiga itu harus punya 3 sisi dan sebagainya. Itu mereka menggunakan trik seperti itu, teknik seperti itu. Jadi kalau premisnya salah, ya kita harus asumsikan dulu kalau premisnya benar. Semua manusia adalah botol. Oke lah salah, tapi kita anggap sajalah benar. Sekarang si Dewi adalah manusia. Itu benar, itu pasti benar. Tapi apakah benar si Dewi botol? Ya benar kalau kalau apa namanya premisnya dianggap benar. Itu validitas. Walaupun sebenarnya salah, tapi itu valid karena dianggap dulu sebagai benar. Jadi kita lihat di situ bahwa argumen yang valid itu belum tentu benar. Argumen yang valid hanya mengatakan bahwa kalau itu dianggap benar, premis dianggap benar, dan setelah itu kesimpulannya tidak bertentangan dengan premis, maka itu argumen valid. Metode lain adalah dengan menggunakan bentuk proposisi baku. Ya, itu tidak akan bahas di sini. Itu tekniknya mungkin agak terlalu tinggi, tapi dia menggunakan teknik proposisi yang baku. Sehingga nanti yang muncul itu bukan lagi kalimat, tetapi notasi. A adalah B, uh, uh, C adalah B, dan seterusnya. Ya. Contoh menilai ya seperti tadi saya sudah singgung sedikit cara menilai validitas argumen. Premis 1, semua manusia adalah botol, Makuru adalah manusia. Kesimpulan Makuru adalah botol. Ya salah jelas, semua manusia bukan botol. Ya tapi asumsikan dulu kalau itu benar. Ya kalau memang semua manusia adalah botol dan Makuru adalah manusia, maka kesimpulan Makuru adalah botol adalah kesimpulan yang benar. Yang tidak bertentangan benar itu dalam artian bahwa tidak bertentangan dengan kedua premis di atas. Jadi berarti argumennya adalah argumen valid. Contoh yang kedua, premis 1. Setiap 4 tahun diadakan Piala Dunia sepak bola. Tahun ini adalah tahun keempat setelah Piala Dunia terakhir. Kesimpulan, tahun ini akan diadakan Piala Dunia. Ya, kesimpulan ini belum tentu benar karena ada aspek-aspek lain yang terjadi di luar kendali. Misalnya ada COVID atau ada penyakit ada penyakit lain mungkin yang menyebabkan orang tidak boleh berkerumun. Bisa jadi seperti itu dan akhirnya kesimpulannya tahun ini Piala Dunia ditiadakan. Belum tentu benar. Jadi kita lihat di sini seperti di atas tadi, ini yang pertama itu adalah argumen deduktif, ya. Argumen kedua itu adalah argumen induktif dalam, ya. Nah ini yang pertama itu adalah argumen yang valid karena kalau semua di atas itu dianggap benar, ya premis 1 dan 2 dianggap benar, maka itu kesimpulan itu pasti benar. Kesimpulan itu benar dalam pengertian bahwa tidak bertentangan dengan premis 1 dan premis 2. Sedangkan ini tidak valid. Karena kalaupun setiap tahun ada Piala Dunia dan tahun ini adalah tahun keempat setelah Piala Dunia terakhir, bisa jadi ada wabah yang mematikan yang menyebabkan tidak diadakannya Piala Dunia. Jadi kita lihat di argumen pertama itu argumen deduktif itu apapun yang terjadi di luar sana tidak akan berpengaruh terhadap validitas dari argumen. Tapi untuk
um, argumen induktif ini, ya apa yang terjadi di luar sana tidak termasuk dalam premis ya. Tentang soal soal apa namanya wabah penyakit itu tidak masuk dalam premis, jadi bisa akan tetapi berpengaruh terhadap kesimpulan. Karena itu maka kesimpulannya belum tentu benar. Nah, jadi kadang tuh orang campur aduk antara validitas argumen dan kebenaran kesimpulan. Coba kita lihat, perhatikan diskusi-diskusi internet. Orang salah ngomong, premisnya salah saja, misalnya orang berpikir, oh itu argumennya tidak valid. Ini saya sempat berdebat dengan seseorang berapa puluh tahun yang lalu, ya, nggak tahu 10 tahun lalu, atau 12 tahun yang lalu. Gitu. Dia ngomong, wah kamu menggunakan pernyataan yang salah, maka argumen kamu tidak valid. Ia campur aduk antara validitas argumen dan kebenaran kesimpulan. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Dua hal yang berbeda. Nah, teknik kesehatan argumen. Argumen yang sehat atau sound adalah argumen valid ya. Ini perhatikan. Argumen yang sehat atau sound adalah argumen yang valid yang premis dan kesimpulannya benar. Jadi sudah valid, kesimpulannya itu tidak bertentangan dengan premis-premis dan benar. Itu baru argumennya sehat, sound ya. Tapi kalau satu atau lebih premis atau kesimpulannya salah, walaupun dia valid, maka argumen itu tidak sehat atau tidak sound. Jadi perhatikan, argumen yang sehat itu kalau hubungannya sudah valid dan juga benar, nilai kesimpulannya benar, nilai proposisinya benar, nilai kesimpulan, nilai premis itu benar, maka itu disebut argumen yang sehat, argumen yang sound. Tapi ada argumen yang valid, tapi seperti tadi kan, semua manusia adalah botol, makhluk adalah manusia, karena itu makhluk adalah botol. Itu ada hal yang salah, ada informasi yang salah di premis misalnya, dan kesimpulan. Itu memang argumen valid, tapi tidak sehat, karena ada yang tidak benar di situ. Jenis argumen berdasarkan validitas. Hanya argumen deduktif yang bisa valid dan sound. Ya, itu hanya argumen deduktif. Karena apa? Karena hanya argumen deduktif yang bisa kesimpulannya pasti benar. Kalau argumen induktif dan aduktif itu tidak bisa valid karena kesimpulannya tidak pasti benar. Dan itu kita harus perhatikan baik-baik. Dalam sains, ilmu pengetahuan, teknologi, kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa bilang argumen kita itu valid. Karena tidak pasti benar, bisa jadi salah. Argumen berdasarkan pengamatan selalu bersifat induktif atau abduktif, itu pasti. Karena ada informasi yang kita tidak tahu. Tapi bagaimanapun, karena kita butuh sesuatu untuk kita butuh melakukan sesuatu, maka kita harus mengambil kesimpulan. Jadi, secara mendasar, argumen dalam sains bersifat induktif atau abduktif. Jadi ingat itu. Jadi, sains apapun, itu argumennya induktif. Arti kesimpulan sains itu, sehebat apapun, itu belum pasti benar. Esensi dan jenis falasi. Falasi itu adalah sesat berpikir. Falasi adalah sesat pikir atau sesat pikir pada dasarnya adalah kegagalan premis. Jadi kita ingat tadi premis, alasan yang kita gunakan untuk mendukung kebenaran kesimpulan itu tidak mendukung kebenaran itu gitu. Itu dasarnya. Jadi dia kasih alasan-alasan tapi sebenarnya tidak cukup untuk mendukung kebenaran yang dia mau kita percaya atau kebenaran kesimpulan. Sesat pikir atau falasi itu dibagi jadi dua, yaitu sesat pikir formal. Ya. Sesat pikir formal itu adalah sesat pikir yang dinilai dari bentuk atau kombinasi bentuk proposisi dan kesimpulannya. Jadi kita tidak lihat dari isinya apa, tapi kita lihat dari bentuknya. Jadi kita pakai rumus-rumus A adalah B, B adalah C, dan sebagainya. Sedangkan sesat pikir informal itu karena hal lain yang tidak ada hubungan dengan tidak ada hubungan langsung dengan bentuk dari proposisi atau kombinasi bentuk proposisi. Seperti misalnya penggunaan bahasa dan lain. Kalau sesat pikir formal itu jauh lebih sedikit dan lebih teratur, lebih pasti pengelompokannya. Sementara itu sesat pikir informal itu bisa jadi sulit untuk dibedakan satu dengan yang lain, sehingga suatu sesat pikir satu argumen itu tidak hanya menderita satu sesat pikir informal, tapi bisa 2, 3, atau 4.
Ini perlu diingat ya. Nah, um, asumsi. Semoga ini terakhir, bagian terakhir kita asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi itu ya pernyataan yang tidak dikemukakan tetapi harus benar agar ini kesimpulan yang diajukan itu benar atau agar argumennya valid. Jadi um, ada hal kita tidak bisa mengatakan semua hal yang kita tahu atau semua hal yang kita anggap benar saat kita bicara dengan orang lain. Ini pasti akan makan waktu dan maka tidak akan cukup waktu untuk mengungkapkan semua kebenaran itu. Harus ada kebenaran-kebenaran tertentu yang kita asumsikan sebagai benar, yang kita tidak kasih tahu orang. Dan kadang itu menjadi masalah karena uh, hal-hal yang kita asumsikan benar itu tidak dianggap benar oleh orang lain. Sehingga akan terjadi masalah. Gitu. Tapi tidak masalah karena kita bisa bicara. Asumsi saya seperti ini. Nah, tiap orang itu punya asumsi. Pasti. Tidak mungkin tidak ada orang tidak punya asumsi, itu dia omong kosong. Tapi seringkali orang itu tidak tahu kalau dia itu punya asumsi. Dan bukannya tidak tahu, tapi dia tidak mau. Saat orang tanya, dia tidak mau jawab. Takut terbongkar asumsinya apa. Mungkin asumsinya kurang bagus, jadi dia tidak mau. Nah, dan hal seperti ini, asumsi ini kurang diperhatikan dalam diskusi atau saat membaca atau mendengarkan argumen lawan bicara. Kita kurang perhatikan itu. Kita selalu merasa berpikir bahwa asumsi kita sama dengan asumsi orang lain. Itu harus dipikirkan. Saat didiskusikan, dianggap mengalihkan pembicaraan atau red herring. Dan ini sering terjadi. Saat kita bicara dengan orang dan kita mau menggali asumsi dia, itu dianggap sebagai sesat pikir, dianggap sebagai kamu sudah mulai beralih dari pokok diskusi kita. Padahal bukan, kita hanya ingin tahu asumsi dia apa, sehingga kita bisa bahas lebih lanjut, lebih mendalam. Contoh sederhana asumsi. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, besok pagi saya akan pergi ke Soe dari Kupang dengan mobil. Itu pernyataan kelihatannya sederhana saja, tidak punya asumsi. Tapi kita perhatikan, itu ada banyak asumsi di sana. Pertama, waktu tidak akan berhenti minimal sampai besok. Ya. Waktu tetap akan berjalan terus. Kalau waktu berhenti, misalnya ya saat ini berhenti, berarti besok tidak ada lagi. Kan? Besok tidak ada lagi, berarti pergi ke Soe jadi tidak masuk akal. Berarti tidak bisa benar. Terus, kedua adalah ada jalan penghubung antara Kupang dan Soe. Ya. Jalan penghubung, bukan hanya jalan penghubung, tapi jalan penghubung yang bisa dilewati mobil. Ya. Itu asumsi juga. Asumsi yang dia pegang di situ supaya pernyataan ini jadi benar. Kalau tidak ada jalan penghubung, bagaimana itu pernyataan besok saya akan ke Soe dari mobil itu jadi pernyataan yang salah kalau tidak ada jalan penghubung. Terus C itu yang asumsi lain adalah ada mobil yang digunakan untuk pergi dari Kupang ke Soe. Kalau tidak ada mobil ya itu pernyataan jadi omong kosong. Berikutnya adalah ada sopir yang mengendarai mobil. Ada banyak lagi asumsi lain, ada banyak, terlalu banyak. Misalnya besok dunia belum kiamat. Jadi pernyataan manapun itu ada asumsi di baliknya. Kita dua slide lagi. Contoh penggunaan asumsi di kitab di bagian 1 misalnya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berkata, siapakah yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Di sini ada argumen bahwa mereka ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan retoris, pertanyaan yang jawabannya sudah jelas. Jadi bahwa ada orang yang menghujat Allah. Jadi argumennya adalah semua orang yang mengatakan bahwa ia mengampuni dosa adalah orang yang menghujat Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia menghujat dosa, maka ia adalah orang yang menghujat Allah. Yesus menyatakan diri mengampuni dosa. Ya. Berarti dia adalah orang yang menghujat Allah. Asumsinya apa? Asumsinya adalah Yesus hanya manusia. Itu asumsi mereka. Kalau misalkan mereka tidak asumsikan itu, kalau mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah, maka kesimpulan mereka itu tidak akan jadi kesimpulan yang benar. Karena itu harus mereka asumsi. Ya, jadi di balik itu semua, di balik argumen itu ada asumsi bahwa Yesus hanyalah seorang manusia. Ya. Nah, contoh berikut adalah di dalam Matius 22 ayat 23 sampai 27. Orang Saduki berasumsi bahwa saat kebangkitan nanti orang masih hidup dan akan kawin dan dikawinkan. Sedangkan asumsi itu diangkat
dan dibantah oleh Tuhan Yesus. Jadi di situ dibahas tentang ada orang Saduki yang mau protes Tuhan. Mereka tidak percaya adalah adanya kehidupan setelah kematian. Jadi mereka protes. Cara mereka protes gampang. Mereka buat cerita bahwa ada 3 orang bersaudara, dia nikah dengan seorang perempuan, dan um, mereka semua mati. Yang pertama mati sesuai adat Yahudi, maka yang adiknya itu harus mengambil istrinya menjadi istrinya. Demikian seterusnya, mereka semua mati, tujuhnya mati. Terus orang Saduki mengatakan seperti ini. Sekarang coba lihat, ini orang sudah mati. Kalau memang ada nanti kehidupan setelah kematian, ini yang jadi suami perempuan ini siapa? Kalau Tuhan Yesus menyatakan salah satu di antara laki-laki itu menjadi suami orang itu, perempuan itu di surga nanti, maka jelas tidak ada dasar yang kuat untuk mengatakan itu. Mereka akan bilang, ya mana dasarnya, mana dasar kitabnya yang mengatakan bahwa um, si A yang menjadi suami yang sah di surga nanti. Gitu. Kalau Yesus mengatakan bahwa nanti tujuh-tujuhnya akan menjadi suami dari perempuan itu, hal itu jelas bertentangan dengan um, hukum yang mengajarkan bahwa yang benar itu hanya monogami. Jadi ya mau apapun jawaban Tuhan Yesus itu pasti Tuhan Yesus akan diolok-olok sama mereka, untuk mereka akan tunjukkan bahwa ini ajaran tentang adanya kehidupan setelah kematian itu ajaran yang salah, karena apapun jawaban diberikan itu pasti tidak benar. Tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia tidak menjawab dengan sesuai dengan pilihan opsi-opsi yang ada. Tuhan Yesus membongkar asumsi orang-orang itu. Asumsi mereka adalah bahwa di surga nanti masih ada kawin-mawin. Dan Tuhan Yesus bongkar itu, dan Tuhan Yesus tunjukkan bahwa itu asumsi itu tidak benar. Dan akhirnya argumen yang kelihatannya begitu sulit untuk dikalahkan, dengan mudah dikalahkan, dan mereka lari tunggang langgang, tidak berani berhadapan dengan Tuhan Yesus lagi. Jadi asumsi itu sangat penting. Kita harus paham apa asumsi saya, apa asumsi dia ini. Kalau dia ngomong seperti ini, apa yang harus benar supaya pernyataan yang dia ngomong ini benar. Nah, ini hal yang sangat penting. Ini ya itu slide terakhir, dan saya pikir saya cukupkan dulu, sudah terlalu lama kayaknya. Jadi saya berikan kembali ke Ama Ivan untuk itu. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk bukan saja untuk materi, tapi untuk kita semua. Dan terlebih sebenarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Terus terang ini kan pertama kali kita kelas komit mengadakan kelas dengan Zoom. Jadi agak deg-degan tadi karena apalagi ada kendala-kendala itu bikin deg-degan. Uh, Teman-teman semua, peserta semua ini materi tadi kita hitung hampir 1 jam, akan kurang lebih 1 jam. Jadi kita punya 30 menit untuk tanya jawab. Sebelumnya beta disclaimer dulu. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kita harus ada materi ini. Pertama, dalam silabus kita ingin menjawab apa yang hilang dalam kurikulum formal dalam sekolah-sekolah teologi, dalam tanda kutip ya. Jadi kadang-kadang filsafat ini atau logika ini jadi sesuatu yang diabaikan untuk kelas teologi yang modern. Jadi dalam silabus kita ini kita pakai ini. Bahkan dia di awal. Kenapa di awal? Karena ini akan menjadi ilmu yang menjadi dasar untuk kita bicara tentang materi apapun. Ini mendasari. Karena dia bicara tentang bagaimana cara berpikir. Jadi kalau kita bicara tentang doktrin apapun, cara berpikir ini harus digunakan untuk setiap materi. Ini akan menjadi alat yang kita gunakan baik dalam bicara materi pun dalam diskusi dan lain sebagainya. Itu kita punya waktu 1/2 jam untuk kita bertanya. Silakan teman-teman semua mau bertanya tentang apa saja. Di sini juga terima kasih ada kita punya spesial guest tamu dari luar Kaona yang ini Ibu Dokter kandidat ini yang bersama-sama bergabung bersama-sama dengan kita di sini. Terima kasih Kak Ona juga uh, bagi teman-teman semua. Mungkin ada yang di rumah juga yang mau bertanya, yang ikut dari Zoom, yang ada di sini, silakan bertanya pada Papa Makuro. Kita punya waktu kurang lebih 1/2 jam. Silakan. Siapa yang duluan? Mungkin kita buka sekitar awalnya 2 sesi dulu. Siapa yang pertama? Oke, siapa namanya?
Vence. Kedua, siapa lagi? Dua orang. Ah, Om Akas. Ada lagi atau kita cukupkan dua orang dulu? Oke, kita cukupkan dua orang dulu. Nanti Vence menggunakan perangkat yang disediakan oleh teman-teman. Tolong ada perangkat eh, untuk digunakan lebih. Oh, nanti Om Vence maju di depan, supaya bicara dekat dengan mic-nya, ya, dekat-dekat dengan mic-nya gitu. Tolong kasih. Oke. Oke. Langsung hadap ke kamera. Terima kasih atas Agak kuat. materi yang telah Bapak sampaikan. Jadi di sini saya pernah mendapatkan buku yang pernah Bapak terjemahkan. Itu dari Bapak sendiri, itu adalah buku judulnya Logika dari terjemahan dari buku tulisnya karya Gordon Clark. Nah, ada banyak sekali hal yang saya tidak paham dalam buku ini. Sebenarnya masalah banyak, hanya saya belum membaca. Saya sudah pernah membacanya sampai selesai, dan saya bingung laginya untuk membacanya lagi, tapi ada hal-hal yang belum saya pahami. Karena itu pada kesempatan saat ini saya ingin menanyakan hal-hal yang tadi saya baca, hanya saya tidak memahaminya itu. Oh, nah, itu pada paragraf terakhir dalam bab 3 definisi. Di bab 3 definisi, di situ di paragraf paling terakhir sebelum masuk ke bab 4 itu. Oke. Nah, di situ di bab terakhir itu dikatakan yang dibahas Agustinus dan Bertrand Russell sudah berada di luar batas pembahasan sebuah buku logika dasar. Cukuplah kiranya di sini untuk mengangkat beberapa kesulitan di atas. Dalam kaitan dengan logika formal, hal yang perlu dipahami adalah sebuah term harus memiliki makna yang sama dalam sebuah argumen, dimanapun term itu muncul. Nah, saya kesulitan dengan hal ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya dan teman-teman lain. Terima kasih. Oke. Oke, apa kita langsung dua penanya atau satu-satu, Pak Mangkuru? Oke, silakan dulu. Silakan duduk. Silakan Om Akas. Baik, selamat malam, Bapak Guru. Perkenalkan nama saya Aida. Pertanyaan saya, sederhana saja, mungkin saya sudah biasa membaca, tapi saya belum mendapatkan jawaban yang pasti. Apakah iman Kristen bisa didukung oleh logika yang dasar? Oke, pertanyaan singkat dari Om Akas, apakah iman Kristen bisa didukung dengan logika? Pak Mangkuru bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama dari Om Vance terkait dengan apa tadi beta kurang dengar paragraf tertentu dalam buku logiknya Clark yang sudah diterjemahkan. Silakan. Baik, terima kasih Ama Ivan, terima kasih tadi Om Vance. Beta akan coba cek dulu di sini bukunya Clark ya. Bab 3. Bab 3 paragraf terakhir yang dibahas Agustinus dan Bernard Russell sudah berada di luar batas pembahasan sebuah buku logika dasar. Cukuplah kiranya di sini untuk mengangkat beberapa kesulitan di atas. Dalam kaitan dengan logika formal, hal yang perlu dipahami adalah sebuah term harus memiliki makna yang sama dalam sebuah argumen dimanapun term itu. Oh, oke. Ini dalam hubungan tentang term itu harus memiliki, apabila sebuah term muncul dalam sebuah argumen. Nah, ini lebih dalam hubungan dengan ini sebenarnya materi mendalam ya, sudah materi yang lebih dalam, bukan lagi melalui perkenalan. Tapi saya akan coba bahas sedikit. Dalam argumen itu, argumen deduktif itu terdiri dari, tadi disebut ada proposisi-proposisi ya. Itu ada proposisi premis, ada proposisi kesimpulan. Nah, proposisi itu sendiri terdiri dari term-term atau terma-terma, bahasa Indonesia terma-terma. Nah, kalau misalnya sebuah term atau sebuah terma muncul, ya, itu dalam sebuah terma itu dalam sebuah argumen deduktif itu muncul dua kali, ya, muncul dua kali. Ada satu yang munculnya di premis, dua-duanya di premis. Ada duanya yang muncul, satu di premis, satu di kesimpulan, ada dua. Nah, dimanapun term itu muncul, ya, maka
dia harus memiliki makna yang sama. Itu maksudnya. Jadi misalnya tadi um, semua manusia adalah makhluk fana, ya. Itu ada dua term di situ. Makhluk manusia dan makhluk fana. Ada dua terma di situ. Terus di proposisi kedua atau di premis kedua misalnya itu saya bilang Socrates adalah manusia. Socrates adalah manusia. Nah, di situ terma pertama dalam premis itu adalah Socrates dan terma kedua adalah manusia, ya. Jadi kita lihat di situ ada manusia di premis pertama, ya, semua manusia adalah makhluk fana. Uh, dan ada makhluk fana, ya. Dan makhluk fana itu yang um, muncul di premis dan satunya di kesimpulan. Kesimpulannya adalah Socrates adalah makhluk fana. Jadi kalau misalnya makhluk fana yang dimaksud di premis itu beda dengan makhluk fana yang muncul di kesimpulan, ya itu tidak itu apa artinya? Artinya kan tidak ada hubungan sebenarnya antara kesimpulan dan premis. Atau misalnya di situ adalah manusia. Manusia itu muncul di premis satu dan itu juga di premis dua. Kalau yang muncul di premis satu itu manusia yang memiliki makna yang berbeda daripada manusia yang dimaksud dengan premis dua, ya otomatis ya tidak ada hubungan apa-apa ya. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan apa-apa di situ. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab, soalnya ya. Jadi Oke, Pak. itu terma, ya, ya. Terma di situ adalah istilah logis yang lebih mendalam lagi. Kalau kalau dibaca lanjut di bukunya akan ketahuan term itu apa. A adalah B adalah C dan sebagainya. A dan B itu terma. Semoga bisa paham. Oke, oke, Cek, gimana? Ya, Oke, baik. Jadi semacam ikut masih dalam satu konteks argumen ya, Pak, ya? Tidak boleh dalam satu betul, part. tidak boleh, tidak boleh. Ya, Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Om Akas, apakah dalam beriman itu butuh logika gitu? Ya. ya. Apakah tadi pertanyaannya apakah logika itu mendukung iman atau Dalam gitu tadi ya, pertanyaannya? dalam beriman itu butuh logika, iya gitu. Butuh Ya. logika dalam beriman. Sebenarnya lebih dari itu gitu. Bahwa tanpa logika tidak ada iman. Bayangkan ya, bayangkan tadi coba kalau ikut presentasi tadi ya. Bayangkan misalnya kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Bayangkan kalau hukum logika, hukum kontradiksi tidak berlaku. Maka pernyataan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, itu kita tidak bisa percaya tidak punya makna apa-apa. Karena apa? Karena Yesus satu-satunya juru selamat, kalau hukum kontradiksi tidak berlaku, itu bisa berarti apa saja. Misalnya anjing saya makan rumput, misalnya. Atau misalnya Makpurlah seorang gila yang suka 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 lari-lari di jalan misalnya. Itu bisa seperti itu. Nah, kalau bisa berarti macam-macam seperti itu, bagaimana kita punya iman? Kita beriman pada apa? Proposisi yang mana? Jadi tanpa logika, tanpa hukum logika, tidak akan ada iman. Bayangkan, bayangkan seperti itu ya. Bayangkan seperti saya bilang tadi. Kita percaya sekarang bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, maka kita pasti akan selamat. Mati pasti selamat, itu pasti. Bayangkan pernyataan itu iman kita. Bayangkan pernyataan itu, untuk pernyataan itu hukum logika tidak berlaku. Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dan untuk setiap kata di dalam kalimat Yesus adalah satu-satunya juru selamat, itu bisa berarti apa? Halo, halo. Kalau bisa berarti ya. Halo. Ulang sedikit, Pak. Ulang sedikit. Ada Oh, orang oke. bilang Oke. TKE. Oh, siap. TKE. Ya bayangkan ya, jadi kita percaya kita beriman bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat ya. Bayangkan kalau hukum kontradiksi tidak berlaku. Kalau hukum kontradiksi tidak berlaku seperti di presentasi tadi, maka kalimat Yesus satu-satunya juru selamat itu menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena setiap kata itu, Yesus satu-satunya juru selamat, itu bisa berarti apa saja. Bisa berarti apa saja. Tidak ada batas. Ya, bisa berarti Makruh adalah orang gila yang suka lari-lari di jalan misalnya, atau bisa berarti apalah gitu ya. Kucing saya adalah juru selamat misalnya. Ya, terus bagaimana kita bisa punya iman kalau kalau kalimat itu kita tidak jelas artinya tuh. Jadi bukan hanya logika itu mendukung iman, tanpa logika tidak ada iman. Tidak ada iman sama sekali. Tanpa logika ya, Alkitab menjadi tidak bermakna.
Tanpa logika Tuhan menjadi penipu, Tuhan menjadi iblis. Karena tidak punya arti apa-apa. Itu para politikus itu dia pintar. Dia menggunakan satu kata hari ini dan itu kata itu bisa bermakna apa saja. Dia bilang hari ini ya saya sebenarnya tidak mau kita akan memberantas korupsi. Wah, kejar korupsi sampai mana ke Antartika. Terus nanti besok-besok dia bilang ya kasihan juga ya kalau kalau harta koruptor itu dirampas nanti anak istrinya hidup bagaimana? Itu bagaimana? Ya itu politikus. Mereka memang hobinya mereka itu memainkan kata-kata gitu. Penipu juga gitu, penipu atau sales-sales yang jual-jualan yang membual-membual di mana-mana. Dia seperti itu, dia ngomong tuh kelihatan meyakinkan, tapi kata-kata yang dia gunakan itu tidak memiliki makna yang jelas. Karena nanti dia bisa putar-putar lagi punya makna yang lain. Nah, apakah Tuhan juga seperti itu gitu? Apa kita bisa punya iman dengan kalau misalnya setiap kata yang dikatakan oleh kita itu bisa setiap pernyataan dalam kita itu tidak berlaku hukum logika? Ya jelas tidak lah menurut saya. Jadi bukan hanya mendukung iman, tapi logika dasar dari iman. Tanpa ada logika tidak ada iman. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi begitu mendasarnya, jadi iman bahkan tanpa logika jadi apa, meaningless, Bapak ya. Gitu. Tidak punya arti apa-apa ya. Oke, silakan kita buka termin yang kedua bagi teman-teman. Om Akas, Kayomi, satu lagi. Tadi Om Akas, oke kok. Nanti setelah itu kita boleh lanjut. Ya, ya, silakan. Ya. Selamat malam, Bapak Guru. Terima kasih untuk materinya yang biasa. Beta baru terpikir saja untuk bertanya, apakah logika itu dia sama dengan hikmat atau tidak? Karena tadi bilang menyangkut dengan iman, itu juga menurut saya itu perlu hikmat untuk memahami itu. Bahwa Yesus adalah juru selamat itu butuh hikmat. Nah, apa bedanya dengan logika? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kayomi. Ada lagi yang lain? Atau mau meningkatkan pertanyaan dari yang tadi juga, yang tadi pertama disilakan. Ada lagi? Sambil menunggu ini Kak Kayomi dijawab dulu ya. Oke, silakan Bapak untuk pertanyaan dari Kak Kayomi. Sudah jelas kok Bapak itu pertanyaan Kak Kayomi? Ya, jelas ya. Oke, silakan. Pertanyaannya, apakah logika itu bisa dikatakan sebagai hikmat karena kita juga butuh hikmat untuk punya iman. Gitu. Seperti saya bilang tadi, Kak Yomi, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin hal yang perlu kita tahu adalah bahwa kalau kita menggunakan istilah itu kita harus jelas definisinya apa, karena boleh ada definisi kamus, boleh ada definisi macam-macam, tapi seringkali kita menggunakan istilah itu seringkali tidak merujuk pada definisi kamus, dan kita hanya kadang-kadang bahkan kita tidak tahu definisi kata itu apa. Kita mungkin kita dengar orang ngomong, tapi kita rasa kita tahu. Ya, ini bukan kesalahan satu orang dua orang, itu manusiawi. Itu biasa seperti itu. Jadi kita sering menggunakan istilah, tapi kita sendiri sebenarnya kurang paham maksudnya apa. Nah, artinya dalam pembahasan kita ini mungkin logika itu hal yang berbeda dibanding dengan hikmat. Ya, tergantung dari definisi hikmatnya juga ya. Apa sih hikmat misalnya? Apa sih definisi hikmat? Nah, itu juga penting. Jadi saya tidak bisa mau bilang apa-apa dulu, tapi artinya bahwa saya mengajak untuk berpikir saja dulu bahwa saat kita menggunakan satu istilah, maka istilah itu harus kita pahami. Sehingga saat kita dibilang misalnya, oh ini apakah ini sama dengan ini? Nanti pasti kita akan tanya balik. Ini yang dimaksud dengan istilah ini apa? Yang dimaksud dengan hikmah itu apa? Nah, itu yang penting. Jadi saya sendiri misalnya hanya dengan modal kata-kata saya dengar kata hikmat, terus saya tahu kata logika apa, saya tidak bisa menjawab misalnya apakah ada sama atau tidak, karena bisa jadi kata hikmat yang digunakan Kakak Yom itu mungkin ya saya tidak tahu maksudnya apa gitu. Ya. Jadi saya tidak bisa jawab karena itu. Nah, artinya
tidak berarti bahwa saya bodoh juga gitu, tidak berarti bahwa orang yang menjawab seperti itu bodoh juga, tapi karena dia ingin tahu misalnya ini apa sih yang dimaksud itu. Ya. Jadi uh, karena ini kelas pembelajaran maka mungkin hmm, tema kita juga mungkin bukan soal hikmah dan sebagainya, tapi soal logika. Jadi hal yang penting sini adalah kita paham dulu makna hikmat itu apa, logika yang terus setelah itu kita hubungkan dengan kata logika yang saya maksud tadi ya. Maaf kalau terasa menggurui karena um, kita ini masalah budaya kita ya, bukan hanya satu orang ya. Kita itu um, saya juga kadang-kadang seperti itu. Itu bukan saya saat berhadapan orang-orang di luar sana, tapi saat berhadapan dengan anak saya sendiri di rumah gitu. Terus tiba-tiba tanya, maksudnya apa ini? Waduh, saya baru kaget. Oh iya ya, saya menggunakan kata ini dengan makna yang saya sendiri kurang paham. Nah, jadi itu kelemahan kita. Itu hal yang kita bahas dalam logika juga. Itu bahwa kita menggunakan istilah perlu paham dulu maksudnya apa, perlu jelas dulu maksudnya apa. Dan ini kesalahan karena budaya kita bukan budaya yang menekankan hal seperti itu ya. Saya juga seperti saya bilang tadi, anak saya ulang-ulang saya kena tangkap karena seperti itu. Saya ngomong satu istilah, terus dia lihat bilang, ini maksud istilah ini apa? Ya, jadi saya bingung sendiri akhirnya. Dan saya mesti pikir-pikir lagi. Ya itu mungkin jawaban saya tidak menjawab pertanyaannya, tapi menjawab sesuatu yang di luar pertanyaan itu. Jadi lebih ke arah bagaimana kita berpikir mungkin, bagaimana kita itu apa namanya analisis ya. Kira-kira seperti itu. Maaf ya kalau tidak menjawab. Mas Ya, baik. Kayomi ya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin Mas Papa Guru adalah ketika Pak Kayomi mengajukan istilah hikmat, kita harus definisikan itu maksudnya apa tuh. Jadi memang sulit kita menjawab apakah logika sama ada hikmat. Kalau misalnya dalam pengertian Pak Makuru mungkin bisa sama. Tapi ketika Kak Kayomi mengajukan hikmat, jangan sampai Kak Kayomi mempunyai definisi hikmat yang berbeda dengan yang kita punya. Jadi kalau misalnya Bapak Makuru jawab saja, oh sama. Padahal yang Kak Yomi asumsikan itu beda. Maka itu strawman ada istilahnya. Itu salah, Bapak Makuru salah kaprah terhadap. Jadi mungkin ketika Kak Yomi, apakah sama dengan hikmat? Karena hikmat yang saya pahami adalah bla bla bla. Ketika Kak Yomi sudah mengajukan definisi, maka Bapak Makuru bisa bandingkan. Oh, logika kan definisi ini, hikmat yang Kak Yomi begini. Baru bisa dinilai, oh sama atau tidak sama, kayak gitu. Karena ketika kita ajukan definisi, istilah kita harus selesai dengan apa definisinya. Hmm. Mungkin gitu ya Pak kira-kira ya. Iya, betul. Jadi ini tidak menjawab langsung, tapi menjawab sesuatu yang berada jauh dari situ, tapi nanti yang membantu kita untuk bisa menjawab. Ya, ya. Jadi poin pentingnya adalah bukan persoalan apakah logika sama dengan hikmat, tapi harus dikejar. Hikmat yang saya pegang ini dalam definisi apa? Ini akan menentukan, makanya kita bisa cari jawaban sendiri. Oh ternyata sama. Nah, misalnya gitu. Kalau misalnya hikmat itu adalah suatu yang konsisten logis sesuai dengan isi Alkitab, oh berarti sama yang dengan logika itu sudah. Dia tidak berbeda jauh. Gitu. Seperti misalnya itu misalnya gitu. Jadi itu kira-kira seperti itu ya Bapak. Oke. Ada lain lagi? Ada lain lagi? Kak Ona mungkin kok ada teman-teman yang lain mau kembangkan. Kita masih punya waktu sekitar 12 menit untuk bertanya. Oke, kalau tidak ada beta coba bertanya, Papa mungkin bisa dijelaskan gini. Terkait dengan logika, gini kan beta sudah sampaikan bahwa ini kita di awal ini. Lalu terkait dengan kepentingan kita dengan urusannya dengan misalnya dengan materi-materi terkait dengan doktrin, apa sih urusannya logika? Kemudian irisannya dengan apologetika juga itu seperti apa? Jadi mungkin Papa bisa jelaskan secara singkat terkait hal itu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih, Ivan. Mungkin pertanyaan terkait doktrin dan logika. Kita dalam doktrin kita berusaha untuk menarik kesimpulan yang diharuskan atau dibenarkan oleh Alkitab, oleh ajaran-ajaran atau proposisi-proposisi yang ada dalam Alkitab. Jadi kita memastikan bahwa yang kita percaya itu jelas tidak ada pernyataan seperti itu dalam Alkitab. Tapi kita harus pastikan bahwa tidak ada secara eksplisit ya, bukan berarti secara implisit, tapi secara eksplisit ada. Secara eksplisit tidak ada, tapi secara implisit ada. Tapi kita harus pastikan bahwa sesuatu yang doktrin yang kita percaya itu ada dasarnya, gitu. Dasarnya itu valid, disimpulkan secara valid dengan argumen deduktif dari Alkitab. Seperti dibilang tadi, argumen deduktif yang valid jika premis benar dan semua premis benar, maka kesimpulan pasti benar, itu pasti. Misalnya contoh saja, misalnya
kita bicara tentang Tritunggal. Tritunggal tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Tapi kita punya ayat-ayat pendukung atau proposisi-proposisi pendukung yang mendukung ajaran tentang Tritunggal. Nah, ini kita harus lihat apakah ini memang proposisi yang didapat dari Alkitab atau mendukung ajaran tentang Tritunggal atau tidak. Ya, kita harus melihat itu apakah memang ayat-ayat atau proposisi-proposisi dalam Alkitab ini mendukung kesimpulan tentang Allah yang Tritunggal, ya. Dan itu perlu argumentasi, perlu logika, perlu penalaran, perlu menilai validitas dari argumen kita. Jadi itu penting, ya. Terus terkait dengan apologetika, apologetika kan upaya dari kita untuk memberikan seperti dalam pertama Petrus kalau tidak 3:15 atau berapa itu. Upaya kita untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita percaya. Artinya dalam berapologi kita ada hal-hal tertentu yang orang tidak percaya tapi kita percaya. Kita percaya itu. Tugas kita adalah memberikan argumen atau memberikan premis-premis yang mendukung kesimpulan-kesimpulan kita, mendukung hal yang kita percaya itu secara valid. Kita mendapatkan premis itu mendukung itu sehingga orang pun bisa percaya. Orang tidak bisa melarikan diri lagi dengan mengatakan, oh, itu tidak logis. Jadi logisnya gimana? Ini saya sudah sajikan argumennya seperti ini. Coba kamu tunjukkan bagaimana argumen saya tidak valid atau bagaimana argumen saya tidak sehat. Misalnya. Karena apologetika itu dibutuhkan logika. Nah, dalam hubungan dengan itu mungkin penting untuk diingat bahwa dalam apologetika itu apologetika saja tidak bisa meyakinkan orang, ya. Tidak bisa meyakinkan orang. Itu argumen. Jadi banyak orang yang tahu argumen pendukung ajaran Kristen, mereka tahu, dan mereka tetap tidak percaya, bukan karena tidak logis, tapi karena mereka tidak mau terima. Itu banyak orang ateis seperti itu. Ada bahkan ahli-ahli ateis sendiri yang mengaku, ada yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu orang-orang cerdas loh. Saya bertemu orang itu orang-orang cerdas, tapi tetap saya tidak percaya apa yang mereka percaya. Itu bukan masalah kita lagi kalau sudah sampai di level itu. Tugas kita lah berargumen selogis mungkin dengan argumen yang paling valid, dan biar Roh Kudus yang mengerjakan kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh argumentasi gitu. Argumentasi kita tidak membuat orang itu percaya kepada Kristus. Ya, tapi argumentasi kita menunjukkan bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum logika. Sehingga mereka tidak punya alasan mengatakan, ya ini saya tidak percaya Kristen karena tidak logis. Ya. Mereka palingan mereka masih tetap bisa tidak percaya, tapi bukan karena bilang tidak logis, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Tapi ya memang tidak percaya mereka. Urusan mereka percaya tidak bukan urusan kita, itu urusan Roh Kudus. Tugas kita adalah bagaimana menggunakan kemampuan kita sebaik mungkin, kemampuan kita bernalar sebaik mungkin untuk menjangkau mereka. Soal mereka mau percaya atau tidak itu urusan lain, ya. Saya juga dulu kerja di kantor yang banyak orang ateisnya. Berakhirnya mereka mengatakan, oke, kamu punya argumen bagus, tapi tetap tidak percaya. Ya udah, bukan masalah juga itu. Saya sudah kasih tahu, kita sudah berargumen. Ya, argumennya tidak harus berkelahi sama orang. Kita tetap sebagai teman, kita duduk-duduk gitu ajak minum-minum di kafe atau di mana gitu. Terus kita duduk-duduk bicara santai-santai gitu. Ya pada akhirnya mereka akui bahwa ini ada argumennya bagus, tapi ya sorry aja kita tidak percaya. Ya masalah juga. Jadi tapi untuk itu dibutuhkan logika yang mendalam. Kita harus mengetahui hubungan-hubungan antara berbagai macam ajaran Kristen, antara Tritunggal dengan praktek sehari-hari, antara keselamatan dan Tritunggal dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan kita sering tidak punya kemampuan logis untuk menghubungkan antara satu ajaran dengan ajaran lain, sehingga kekristenan kita seperti kekristenan yang terputus-putus satu dengan yang tidak ada hubungan. Kepercayaan kita terhadap Tuhan terhadap Allah Tritunggal itu sepertinya tidak ada hubungan dengan pekerjaan saya di kantor, dengan sesuatu yang ya. Nah, dengan logika kita bisa melihat hubungan-hubungan seperti itu, dan kita bisa menjadi orang Kristen yang lebih utuh pandangannya. Tidak berarti sempurna juga, tapi minimal lebih baik dibanding orang yang hanya tahu sepotong di sini, tapi bagaimana hubungan secara keluarnya tidak. Itu
Itu sangat penting dan itu sangat membantu saat kita berapologetika, saat kita berdiskusi dengan orang. Karena kadang orang Kristen saat menjawab satu isu ngomongnya ke barat, saat menjawab isu lain ngomongnya ke timur, sehingga pada saat digabung itu mereka sementara bertentangan dengan dirinya sendiri dan orang-orang tidak percaya yang cerdas dia akan dapat tangkap itu. Itu sering kali seperti itu. Coba lihat di internet itu banyak sekali. Nanti mereka ngomongnya ke arah timur saat menjawab tentang Tritunggal. Jadi saat menjawab tentang keselamatan dia ngomongnya ke arah barat. Nanti kalau digabung semua dia sudah bertentangan satu dengan yang lain dan orang bilang wah ini orang gila. Dia ngomong di sini bilang begini, di sana bilang begini. Nah dengan logika kita bisa bisa belajar sendiri. Oh saya tidak boleh katakan ini. Ini saya menjawab Tritunggal, jawaban saya terhadap Tritunggal tetap ada bersesuaian dengan jawaban saya tentang keselamatan misalnya. Ya, jangan seperti itu. Jangan seperti orang Kristen yang terpecah-pecah pandangannya. Tidak jelas. Bukan yang tidak orang Kristen yang bingung lah. Ya, kira-kira seperti itu. Sorry, sudah terlalu panjang ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi singkatnya logika dibutuhkan untuk terkait dengan apologetika maupun belajar doktrin. Jadi dengan belajar ini, katong bisa paham bagaimana meramu argumen dengan baik. Gitu. Conde jadi Kristen yang asal percaya, tapi kita bisa bertanggung jawab dan lain sebagainya. Baik, kita punya waktu tinggal 5 menit lagi. Mungkin ada teman-teman yang di Zoom mungkin mau bertanya, silakan. Hanya satu penanya atau di sini satu penanya. Setelah itu kita akan tutup. Kalau ada, kalau tidak kita akan segera tutup. Oke, oke. Kalau tidak ada mungkin terakhir. Beta. Oke, silakan Om Nixon. Silakan Om Nixon. Ini pertanyaan ini. Ya, logika mendahului iman atau iman mendahului logika? Percaya ada logika baru ada iman atau ada iman baru ada logika? Yang tadi kaitan dengan pertanyaan penjelasan ini, apakah iman berkaitan dengan logika atau logika berkaitan dengan iman? Jadi ada orang ada logika dulu baru ada iman atau ada iman baru ada logika. Itu kasih. Oke, makasih banyak. Oke, makasih banyak Pak Nixon. Ini pertanyaan menarik sebenarnya, pertanyaan menarik yang kembali ke masalah definisi ya, Amin. Maksudnya logika itu apa sih gitu? Kalau kita terima ya, kita terima definisi bahwa logika adalah hukum-hukum logika, hukum-hukum pemikiran. Ya maka harus ada hukum logika dulu, karena manusia itu tanpa hukum logika bukan manusia. Gitu. Bahkan orang yang tidak beriman pun dia harus punya hukum pemikiran, dia harus tunduk pada hukum-hukum tersebut, tetapi dia tidak konsisten dalam menilai informasi. Gitu. Ya logika terus ada dulu. Orang tidak berlogika bukan mungkin, tapi memang ya tidak mungkin punya iman. Bagaimana orang yang tidak percaya hukum atau orang yang pikirannya tidak diatur oleh hukum kontradiksi misalnya, bagaimana dia bisa membedakan bunyi-bunyi yang bermacam-macam yang dia dengar ya? Ya bunyi yang kita ngomong kan bunyi-bunyi, yang saya ngomong tadi bunyi-bunyi atau tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab misalnya. Yesus satu-satunya juru selamat. Seandainya dia tidak punya logika atau tidak tunduk pada hukum logika, bagaimana dia mau memaknai kata-kata itu? Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Untuk orang yang tidak percaya, ya jelas dia menggunakan logika. Dia Yesus adalah satu-satunya juru selamat, menurut dia adalah pernyataan yang salah. Tetapi untuk orang yang percaya, dan dia butuh logika untuk mengatakan itu, untuk mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, itu adalah pernyataan yang salah. Karena tanpa logika tidak ada salah benar, bisa arti apa saja. Nah, sementara itu orang percaya, dia juga butuh logika untuk memahami pernyataan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan dia terima itu. Orang tidak percaya, dia butuh logika untuk paham pernyataan itu, dan dia menolak pernyataan itu. Orang percaya, dia butuh logika untuk paham, dan dia terima itu. Nah, jadi jelas harus ada logika dulu, baru ada iman. Tanpa logika tidak ada iman. Tapi tidak berarti bahwa iman itu bukan tidak berarti bahwa setiap kali kita punya logika itu pasti punya iman. Tidak, itu hal yang berbeda. Tapi harus ada sama seperti ini, sama seperti oksigen. Pembakaran terjadi itu harus ada oksigen, ya. Harus ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen berarti tidak ada pembakaran, ya. Tidak ada reaksi oksigen. Tetapi tidak berarti oksigen itu sudah cukup untuk terjadinya pembakaran. Misalnya di mesin, ya, di mesin mobil misalnya. Harus ada oksigen, tetapi oksigen saja tidak cukup. Harus ada yang lain yang menyebabkan oksigen itu bisa berfungsi.
ya bisa bisa itu. Sama juga ya, ya logika harus ada, tapi tidak berarti bahwa logika itu satu-satunya, tidak bisa. Seperti saya bilang tadi kan waktu kita apologetika itu kita berargumen seketat mungkin, mana namanya sevalid mungkin. Tapi itu tidak cukup untuk membawa orang kepada Kristus. Perlu ada Roh Kudus yang bekerja sehingga hatinya dia, kira dia itu berubah dan menerima uh, ajaran tentang kebenaran, ajaran firman Tuhan. Harus ada, harus logika dulu ada, baru ada iman. Tapi logika saja bukan suatu yang cukup, itu saja. No, tidak. Seperti oksigen tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Makuro. Kita sudah Ya. akhirnya pertanyaan kita berakhir di sini juga. Jadi pertanyaan Omnix ini beta jadi ingat Roma 10 ayat 17. Hmm. Eh, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi kalau tanpa mendengar firman, tanpa memahami, tanpa mengasumsikan logika itu, mana mungkin iman itu timbul gitu. Jadi hanya mungkin karena kita paham firman. Paham firman itu hanya mungkin timbul kalau kita mengasumsikan hukum-hukum pemikiran. Kalau hukum-hukum pemikiran buang, maka silakan mengatakan pada anjing untuk beriman. Tidak mungkin itu. Karena mereka misalnya mereka punya hukum logika dalam kadar yang sangat kecil. Itu sangat tidak mungkin, akan sangat sulit untuk menyuruh mereka itu mungkin untuk beriman pada Yesus Kristus. Nah, kita dianugerahkan ini logika ini dari Tuhan yang membuat kita bisa uh, ya seperti Pak Mangkuri bilang gitu, logika sebagai prakondisi ya Bapak ya, prakondisi bagi iman. Hmm. Seperti itu. Jadi berakhirnya pertanyaan terakhir ini juga berakhirnya pertemuan kita kali ini mungkin 1 menit saja Papa closing statement dari Pak Makuro untuk kita akhiri ini sudah lebih 1 menit. Silakan Papa. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin hal yang penting adalah bahwa saat kita menggunakan kata-kata, termasuk kata logika itu sendiri, kita harus paham dulu lah apa yang kita maksud. Karena itu hal yang paling mendasar yang minimal yang harus kita lakukan saat ini. Kalau kita menggunakan satu istilah, paham dulu artinya apa. Jangan hanya karena kita sering dengar orang omong. Dan saat kita paham, kita konsisten menggunakan itu. Nah ini yang masalah dengan orang kita, orang Indonesia adalah, ya termasuk saya kadang-kadang, dan sering ditangkap oleh anak saya sendiri. Gitu. Ini menggunakan istilah, saya karena sering dengar, saya menggunakan itu, tapi sebenarnya saya tidak paham apa itu. Sehingga pada saat orang tanya saya, ya, saya jadi bingung sendiri. Itu hal yang sangat penting, saya pikir yang mungkin yang, dan ini bukan hanya saya, tapi saya pernah memberikan presentasi tentang logika ini di sebuah universitas dan peserta-pesertanya adalah dosen yang S2, S3 dan sebagainya. Dan kesalahan yang sama terjadi juga gitu. Mereka ngomong bilang logika segala macam, tapi mereka tidak paham apa yang maksudnya logika di situ gitu. Ya, jadi mungkin ini hal yang sangat penting. Kalau mungkin ada hal lain yang saya bahas tidak teman-teman pahami, minimal ini. Pulang ke rumah dan pikir, oke, ini saya menggunakan istilah ini maksud saya apa? Jangan sampai saya cuma ikut-ikutan doang, ikut-ikutan saja. Gitu. Itu minimal itu yang kita bisa lakukan saat ini. Setelah itu baru materi selanjutnya akan sangat gampang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Komit. Terima kasih banyak Maifan. Terima kasih banyak. Baik, ya kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman kita yang sudah setia sampai akhir. Inilah akhir dari kelas kita. Untuk hal-hal lainnya seperti biasa, hal-hal lainnya pastikan tidak mungkin kita puas. Setelah itu teman-teman boleh WA tanya kepada kami. Nanti kita atau bisa juga nanti kita hubungkan dengan Pak Makuro untuk bertanya terkait materi-materi ini. Mungkin ada yang belum puas, silakan. Tadi betul itu Om Nixon masih mau tanya. Hanya memang ini kita kelas kan. Om Nixon juga sebagai Pak Direktur Pendidikan. Jadi kita memang waktunya kita sudah mepet. Jadi setelah ini nanti baru kalau Om Nixon terkenal dengan Pak Makuro dia tinggal lanjut lanjut diskusi terkait yang ditanyakan tadi dan Ya. teman-teman yang mau tanyakan apapun silakan tanyakan pada kami kalau kami bisa jawab kalau tidak nanti Pak Makuro akan menjawab lebih lanjut untuk berikutnya nanti akan ada materi-materi terkait logika juga yang kita share ke teman-teman dan mungkin kami kemarin sudah kita minta untuk teman-teman dari divisi kelas teman-teman divisi aksi untuk buat eh, link bacaan khusus untuk teman-teman peserta yang punya akan ada perpustakaan khusus yang kita buat kasih teman-teman yang teman-teman bisa tinggal makan saja gitu kita kasih gratis tidak perlu membeli kita akan ada perpustakaannya itu izin bertanya
Oh, aku pikir. Apa sih sakit? Jadi, eh, itu eh, untuk pertemuan kali ini. Baik, kita kembalikan pada teman-teman aksi yang mungkin ada pengumuman atau tambahan terkait kuisi juga nanti sudah ada linknya, diisi sekarang, habis diisi baru pulang. Ada 15 soal. Nanti buat teman-teman dari divisi aksi yang akan fasilitas itu. Sekian, terima kasih dari Beta untuk semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Oke. Salam, salam.